Salam, saudara yang terkasih nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita akan beribadah kembali kepada Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami juga menjadi pelakunya. Saudara kami dimanapun mereka berada, berkati mereka biarlah Roh Tuhan menjamah hati mereka dan memampukan mereka memahami kebenaran yang kami sampaikan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengajak kita saudara terkasih nama Tuhan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan bersembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah ibu bersyukur kepada nama-Mu dan bertahan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Dan kain kabungku telah Kau ubah, dan pinggangku yang Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nyanyikanlah syukur atas kemurahan Tuhan. Itulah tema kita pada minggu siang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, COVID-19 masih memakan banyak korban, baik itu korban nyawa, atau bahkan juga yang merusak atau mengganggu perekonomian, baik secara nasional maupun secara internasional. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang menyedihkan, begitu banyak terjadi di akhir-akhir ini karena pengaruh atau dampak negatif dari wabah corona yang sampai hari ini masih terjadi. Tapi bagian firman Tuhan yang berkata kepada kita bahwa kita masih memiliki Tuhan yang sanggup mengubahkan situasi. Dikatakan, aku yang meratap telah Engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ketika dikatakan ketika malam hari terjadi ada tangisan, tapi menjelang pagi ada sorak-sorai. Ada perubahan. Ada situasi di mana Allah mengambil kendali untuk mengubah kondisi atau keadaan tertentu yang telah membuat umatnya merasakan kegentaran, merasakan kengerian dan kesengsaraan. Dan ketika pemazmur mencatatkan hal ini, beberapa penafsir berkata bahwa dia mungkin sedang mengalami pergumulan yang hebat sebelum terjadinya atau sebelum datangnya penyakit sampar ke daerah Yerusalem, seperti dalam Saul Tawarik pada pasal 21 ayat yang ke-7.
Dan karena dia mengetahui bahwa itu satu kengerian yang sangat luar biasa, kematian yang mendadak bagi banyak orang, sakit penyakit yang mendadak bagi banyak orang, karena itu adalah sebuah wabah. Ibarat wabah corona hari-hari ini, yang tiba-tiba saja melanda dunia, dan tiap hari memakan korban, bahkan tiap detik memakan korban. Dampaknya yang dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik tua maupun muda, baik anak-anak ataupun yang sudah kakek-kakek atau nenek-nenek, baik pengusaha kaya raya sampai kepada orang-orang yang juga termasuk orang-orang yang sangat ekonomi lemah. Semua memiliki dampaknya, menerima dampaknya, baik penguasa ataupun yang dikuasai, pemerintah ataupun rakyat jelata. Semua merasakan dampak negatif dari virus corona yang saat ini masih merajalela. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini kita mengharapkan Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang mengangkat umatnya, Tuhan yang memulihkan kita semua. Dan sama halnya seperti pemazmur yang berkata dalam bagian ini dengan mazmur puji yang sangat indah, bahwa Tuhanlah pengharapan baginya, bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan pertolongan baginya. Dan dalam kondisi seperti ini, dia menjelaskan pengalaman hidup yang dialaminya. Daud menjelaskan pengalamannya, di mana Tuhan ada bersama dengan dia, pertolongannya tidak pernah meninggalkan dia. Itu yang kita boleh baca dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Sehingga dia berkata, aku bersyukur kepada Tuhan, aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau menarik aku ke atas. Ibarat pemazmur ini menggambarkan hidupnya yang sudah tergeletak atau sudah berada dalam lumpur, hampir masuk pada sumur kematian. Dan tidak lagi orang yang dapat menolong dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi di mana dia sudah sangat lemah. Dalam kondisi di mana dia melihat kesengsaraan di mana satu manusia pun tidak dapat menolong. Dan pada saat ini dia berkata, Tuhan, Engkau telah mengangkat aku ke atas, Engkau telah menarik aku ke atas. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pada saat-saat seperti ini, kita juga mengharapkan Tuhan yang mengangkat kita naik ke atas. Tuhan yang menarik kita kembali dari keterpurukan ekonomi ini. Bahkan juga dari keterpurukan kesehatan global. Dari keterpurukan ekonomi dunia yang saat ini sedang mengalami porak-poranda. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita mengharapkan Tuhan yang mengangkat kita. Sama seperti Mazmur berkata, Engkau menarik aku ke atas. Dia berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Karena sia-sia berteriak minta tolong kepada manusia. Sia-sia berteriak minta tolong kepada bangsa-bangsa lain, karena mereka juga mendapatkan imbasnya, dampaknya. Sia-sia mengharapkan pertolongan dari manusia. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur dan juga memuliakan Tuhan karena Dia sanggup menolong kita, mengangkat kita kembali. Suatu masa di mana pemazmur merasa tidak ada lagi pengharapan dari manusia. Tidak ada lagi pertolongan yang dapat diterima dari manusia siapapun, kuatnya, hebatnya. Di mana dia mengharapkan campur tangan Tuhan. Itu juga yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ketiga. Ketika orang berkata, banyak orang berkata tidak ada lagi pertolongan kepadanya, tidak lagi harapan baginya. Yang kita temukan pada Mazmur 3 ayat yang kedua dan selanjutnya. Dan saudara terkasih nama Tuhan, pertolongan itu datang dari Tuhan. Pengharapan yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Kelepasan datang dari Tuhan. Pemulihan itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari pemerintah siapapun dia. Karena semua pemerintah, semua bangsa hari-hari ini mengalami dampak yang sama. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur telah pernah mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang mengerikan seperti itu. Mungkin bukan saja berbicara tentang bagaimana wabah yang pada waktu itu penyakit sampar, tapi mungkin juga dia sedang membayangkan atau mengingat kembali bagaimana bangsa-bangsa lain, bangsa Filistin atau bangsa-bangsa lain yang menyerang umat Tuhan, menyerang bangsanya. Dan ketika dia tahu bahwa dia tidak akan mampu lagi,
Tidak ada lagi kekuatan untuk membela diri atau mempertahankan nyawanya, atau bahkan nyawa umat Tuhan yang lain. Dan pada saat-saat seperti itu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan pertolongannya. Saat-saat seperti itu dia telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan jawaban, dan kemurahan kasih-Nya mengangkat dia kembali. Pada bagian lain, dia sering berbicara tentang bahwa Tuhan adalah penolong yang setia, gunung batu yang kuat tempat berlindung. Pertolongan yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bangsa-bangsa atau negara-negara Eropa, bukan mereka tidak pintar, bukan mereka tidak memiliki alat medis yang canggih, bukan mereka tidak memiliki dokter-dokter yang sangat luar biasa berpengalaman, bukan mereka tidak memiliki lab yang hebat. Tapi saudara yang terkasih nama Tuhan, ternyata virus corona ini juga menghantam bangsa-bangsa atau negara-negara Eropa yang super canggih, super maju itu. Karena memang manusia, siapapun dia, pasti memiliki kelemahan. Siapapun dia pasti memiliki kekurangan. Dan ketika datang kekejutan yang tiba-tiba, ketika datang kesengsaraan yang secara tiba-tiba di mana manusia tidak siap, saudara terkasih nama Tuhan, saat-saat seperti itu semua orang harus berseru, berteriak memohon pertolongan Tuhan. Dan pemazmur telah membuktikan dia sudah pernah merasakan hal yang pahit sekali dalam hidupnya, tapi dia telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu saudara terkasih nama Tuhan, hari ini menjadi hari di mana kita merenungkan firman Tuhan. Allah kita, Allah yang maha baik, Allah yang akan memberikan pertolongan tatkala kita berseru kepadanya. Dia yang tidak akan meninggalkan umatnya. Saudara, benar Allah kita Allah yang adil, benar Allah kita Allah yang murka, benar Allah kita Allah yang akan menghukum setiap dosa. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang mendengarkan teriakan umatnya. Allah yang sama adalah Allah yang mau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa umatnya. Dengan kesungguhan setiap anak-anak Tuhan datang kepadanya. Ketika anak-anaknya datang kepada dia dengan sungguh-sungguh berseru memohon pengampunan dan pertolongan kepadanya. Ketika orang-orang yang menyadari kesalahannya, yang merasakan dan dia yakin bahwa dia butuh Tuhan, dia datang sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membuang mereka. Tuhan yang selalu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan mengundang semua orang untuk datang mendapatkan kelegaan. Termasuk orang-orang di zaman kita sekarang ketika orang-orang dilanda virus corona. Tuhan mengundang saudara untuk mendapatkan kelegaan daripada dia. Dan saudara, ketika engkau mendapatkan kelegaan itu, maka kembalilah kepada kehidupan untuk bersinar, bukan untuk terjatuh dan bukan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saudara, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Di tengah-tengah kesengsaraan yang pernah dialami oleh pemazmur, dia telah datang kepada Tuhan dan Tuhan telah memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karena itu dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memiliki kasih yang sangat luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan dan dia menyadari bahwa sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup dia murah hati. Dia berkata demikian karena dia tahu memang Allah itu Allah yang murka atas dosa. Semua dosa akan dihukum. Semua pelanggaran akan mendapatkan upahnya. Tetapi ketika orang datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemurahannya. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, sadarilah akan hal ini. Allah kita Allah yang murka terhadap perbuatan dan dosa-dosa kekejian yang kita perbuat, tapi dia juga masih memiliki kemurahan. Itulah sebabnya dia dalam Kristus Tuhan mengundang saudara agar dia memberikan kelegaan kepada kita, agar dia memberikan pengampunan dan pemulihan, agar dia mengangkat kita kembali dari setiap keterpurukan ini. Saudara terkasih nama Tuhan, Allah kita Allah yang adil, tetapi juga Allah yang murah hati. Jika sekiranya dia hanya adil tapi tidak murah hati, maka tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi keselamatan bagi dunia ini. Dan kedatangannya Kristus Tuhan datang di dunia ini tidak ada gunanya kalau tidak ada kemurahan Tuhan di dalamnya. Tapi karena dia murah hati, maka Kristus datang di tengah dunia ini untuk menebus Anda dan saya. Tapi karena keadilannya, karena kemurkaannya, maka dosa harus dihukum. Dihukum dalam siapa? Di dalam Kristus Tuhan yang telah rela berkorban, yang telah rela mati bagi Anda dan saya.
Oleh karena itu saudara terkasih nama Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah menghayati bahwa Allah kita masih sanggup memberikan pertolongan, masih sanggup memulihkan kita, masih sanggup mengangkat kita dari keterpurukan ini, keterpurukan global ini. Pemerintah, bahkan juga bukan hanya di Indonesia, banyak negara sudah mulai mengumumkan tentang new normal. Ibarat kata bahwa diharapkan agar semua masyarakat, penduduk dunia mulai berdamai dengan situasi, mulai menerima kenyataan bahwa wabah ini ternyata sulit untuk ditaklukkan. Dan dengan keadaan seperti itu, kita mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baru untuk sebuah hal yang normal, sesuatu yang normal untuk kita lakukan, mulai dari kebersihan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya, yang diharapkan hal itu menjadi sesuatu yang normal untuk dilakukan setiap hari. Saudara terkasih nama Tuhan, pembatasan untuk bertemu dengan orang lain, bekerja dengan cara yang mandiri, kebersihan yang sangat ditingkatkan, itu hendak diterapkan oleh banyak orang, bahkan juga dunia hendak menerapkan hal yang demikian. Saudara, ini membuktikan bahwa virus corona ini sulit ditaklukkan. Dan di Cina dikabarkan sudah masuk kepada gelombang yang kedua. Ibarat sinetron, ini sudah mau masuk episode yang kedua. Kita tidak tahu sampai episode berapa, kita tidak tahu sampai sesi berapa. Tapi yang kita tahu, bahwa kita masih memiliki Tuhan. Kita memiliki Allah yang sanggup menolong. Kita memiliki Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita, yang dapat mengubah kesengsaraan kita, yang dapat mengubah perkabungan, yang dapat mengubah penderitaan, yang dapat mengubah nyanyian ratapan, kengerian dan tangisan dengan tarian, dengan sukacita. Mengapa? Sukacita dan kemenangan itu menggambarkan pertolongan yang sangat luar biasa yang datang dari Tuhan. Percayalah akan hal itu. Milikilah kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan jika demikian, milikilah komitmen yang kuat bagi Tuhan. Milikilah komitmen yang kuat bagi Tuhan, bahwa aku akan kuat dalam Tuhan, bahwa aku akan terus berada dalam tangan kasih-Nya. Dan biarlah itu menjadi sebuah janji yang kuat bagi kita. Dan biarlah itu menjadi sebuah penghayatan yang terus ada dalam hati kita, bahwa Tuhan Allah kita yang telah mengokohkan kita seperti di atas gunung batu, mengokohkan kita sekokoh batu, karena Dialah yang sanggup memberikan kelepasan itu bagi saudara dan saya. Saudara, Daud tidak lupa diri. Ketika dia mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika dia mendapatkan kemurahan Tuhan, dia tidak jumawa. Dia tidak menganggap bahwa itu karena kekuatannya. Dia tidak menganggap bahwa itu karena kemampuannya. Dia tidak menganggap karena dia mampu memberikan atau mempersiapkan para tabib, atau karena dia mempersiapkan banyak prajurit, atau mempersiapkan banyak bahan makanan. Tidak. Tapi dia tahu karena semua itu karena Tuhan. Dia tidak jumawa. Dia tidak lupa diri. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebab yang dikatakan Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Dia berkata, karena Engkau yang berkenan, karena Engkau yang melakukannya, karena Engkau yang memulihkan, karena Engkau yang memberikan kemurahan itu, karena Engkau yang mengubah ratapanku menjadi sukacita, karena Engkau yang mengubah kesengsaraan menjadi tarian dan sukacita, Engkau yang mengubah nyanyian penderitaanku menjadi sebuah nyanyian kebahagiaan dan kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi pemazmur sangat tahu dan sangat yakin dan juga menerapkan dalam hatinya, semua ini karena kemurahan Tuhan. Sama seperti ketika Anda masih mendengarkan khotbah ini, ketika saudara-saudaraku masih mendengarkan khotbah ini, ketika saya masih berdiri dalam mimbar walaupun mimbar yang kecil ini, maka semua itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan mengokohkan kita.
menempatkan kita seperti di atas gunung yang kokoh. Dia menempatkan kita di tempat yang aman. Sehingga saudara yang terkasih nama Tuhan, kita masih memiliki napas hidup sampai hari ini. Kita masih memiliki sukacita baru sampai hari ini. Kita masih memiliki makanan dan minuman sampai hari ini. Kita masih sehat sampai hari ini. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Sehingga dia berkata, dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Karena engkau berkenan menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam kesenangan ini aku tidak akan melupakan engkau yang telah melakukan semua pertolongan ini. Dalam kesenangan ini aku akan terus mengingat dan juga akan terus menjalani kehidupan karena engkau yang berkenan. Karena engkau yang melakukannya. Karena Tuhan, bukan karena aku, bukan karena kemampuanku, bukan karena ekonomiku, tapi karena Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan yang memberikan segalanya baginya. Pemazmur sadar bahwa Tuhan yang memberikan semua yang ada padanya. Kelepasan, kemenangan, semua karena Tuhan. Sehingga dia berkata, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Suatu kekejutan yang sangat luar biasa kalau dia tidak melihat wajah Tuhan. Kalau dia tidak melihat pertolongan Tuhan, dia terkejut karena dia merasa dia tidak akan pernah mampu. Dia terkejut karena dia akan mengalami penderitaan yang lebih parah. Oleh karena itu, saudara terkasih nama Tuhan, dia terus berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu dia harus memegang Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Bukan kepada akalnya, bukan kepada kekuatannya, tetapi kepada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi Tuhan adalah gunung batu. Jadi Tuhan adalah kekuatan kita. Di luar dia, kita tidak akan mampu. Di luar dia kita akan terjatuh dan tergeletak. Di luar dia kita tidak akan bisa bangkit. Di dalam Tuhan kita hidup. Di dalam Tuhan kita berharap dan kita kuat, saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita bergantung kepada Tuhan. Dan jangan pernah melupakan segala kebaikannya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dan jangan pernah lupakan segala kebaikannya. Dia baik bagi saudara dan juga bagi saya. Berapa orang yang telah menjadi korban? Berapa triliun rupiah yang sudah habis menangani COVID-19? Berapa tim medis yang sudah korban? Banyak orang telah korban. Dan jika hari ini engkau dan saya masih ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Pemazmur tahu bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhanlah tempat dia berseru. Kepadanya lah seruan dialamatkan. Kepadanya seruan dan pertolongan, pengharapan dan juga permohonan diberikan. Saudara terkasih nama Tuhan, kepada Tuhan dia meminta belas kasihan. Kepada Tuhan dia merendahkan hatinya dan berkata, jadilah penolong kepadaku. Jadilah penolong bagiku, orang yang sangat-sangat lemah ini. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ini adalah sikap kerendahan hati yang menyadari ketidakmampuan. Hanya orang yang sakit yang merasa membutuhkan dokter. Hanya orang yang merasa berkekurangan membutuhkan bantuan. Jika orang merasa sehat, dia tidak akan butuh dokter. Orang yang merasa tidak mampu, dia akan mencari pribadi yang sangat mampu memberikan pertolongan. Dan itu ada pada Tuhan. Orang yang harusnya mendapat murka, mengharapkan pendamaian, mengharapkan pengampunan, dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Karena dikatakan, sesaat saja dia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Saudara, harusnya kita semua mendapatkan murka, hukuman, tetapi Tuhan murah hati. Kita membutuhkan kemurahan hatinya. Datanglah kepada Tuhan. Dia sanggup mengubahkan
penderitaan kita menjadi tarian yang sukacita. Ratapan, tangisan menjadi sebuah tarian yang bersukacita, beria-ria di dalam Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita bergantung kepadanya, saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita mengharapkan belas kasihannya saja, saat kita tahu bahwa kita tidak akan mampu, dan saat itu ketika kita bergantung kepada Tuhan memohonkan pertolongannya, saat itu pula Dia akan mengubah ratapan kita menjadi tarian sukacita. Saat itu pula tangisan malam hari akan berubah menjadi sukacita pagi hari, jadi nyanyian di pagi hari. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, saat-saat seperti itu keluhan akan menjadi kata-kata ucapan berkat. Banyak orang hari-hari ini mengeluh dan mengeluh, tapi saudara terkasih nama Tuhan, Tuhan dapat mengubah setiap keluhan dengan sukacita baru, dengan pengharapan baru, jika kita bergantung kepada Tuhan. Jika kita berharap kepada Tuhan, kain kabungku diubah menjadi ikat pinggang sukacita. Dia yang mengubah kesengsaraan menjadi sukacita. Dia yang dapat mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dia yang dapat mengubah rasa sakit dengan menjadi tubuh yang sehat. Dia yang dapat mengubah segala hal untuk maksud dan untuk tujuan yang Dia tentukan, yaitu agar anak-anaknya mendapatkan pertolongan, berkat, dan kemurahan kasih sayangnya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, di saat kita berbicara tentang berkat, di saat kita berbicara tentang kemurahan, itu adalah upah bagi orang-orang yang telah datang kepada Tuhan. Itu adalah upah bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika kita hanya bergantung kepada akal kita, kepada kekuatan kita, kepada kemampuan kita, saat itu pula murka Allah akan datang kepada kita. Jika kita bergantung kepada kemampuan kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, hal ini menggerakkan kita semua untuk bersyukur. Hal ini menggerakkan kita semua untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara, biarlah seperti pemazmur berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ada suatu perubahan yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan, yang memberikan pertolongan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah kelemahan kami, di tengah kesengsaraan, kesulitan karena wabah ini, kami berseru kepada Tuhan, dan Tuhan tolonglah kami. Hanya Engkau pengharapan bagi kami. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah ekonomi bangsa kami, pulihkanlah negeri ini, pulihkanlah ekonomi kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, di antara kami semua yang mendengarkan khotbah ini. Jamah dan tolonglah kami semua ya Allah kami. Ubahkanlah ratapan kami menjadi tarian sukacita. Bukakanlah kain kabung kami dan digantikan dengan ikat pinggang sukacita. Sebab Engkau yang mampu melakukan semuanya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah kami. Ya Tuhan, di dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kami tahu kami layak dimurkai atas seluruh dosa dan perbuatan kami yang jahat. Tapi karena kemurahan-Mu, kami diperkenankan hari ini untuk menghampiri-Mu. Bila kuasa darah Kristus yang telah tercurah mengampunkan, menguduskan dan memberikan kami kelegaan itu kembali. Sucikan dan mendapatkan pertolongan. Dan mampukan kami untuk hidup-hidup yang bergantung kepada Tuhan. Hidup yang melakukan kebenaran. Hidup yang mempermuliakan Engkau dalam hari demi hari yang Engkau berikan bagi kami. Saudara kami yang mendengarkan khotbah ini manapun mereka berada, berkati mereka. Para pemerintah, berkati mereka semua, mampukan mereka Tuhan mengatasi dampak wabah COVID-19 ini.
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan juga gugus tugas COVID-19, para tim medis, para dokter, para perawat, apoteker, semua yang bertugas dalam bidang medikal. Tuhan tolong mampukan mereka, Bapa Surgawi. Mereka yang mengorbankan keluarganya, mereka yang mengorbankan waktunya, mereka yang mengorbankan waktu-waktu yang tadinya dapat dipergunakan untuk bersantai. Mereka yang terus bekerja demi pemulihan kesehatan orang lain. Jamaah, berikan mereka kekuatan. Dan kami berdoa bagi semua orang yang saat ini sakit karena COVID-19, jamaah sembuhkan mereka. Berkati obat-obat yang mereka konsumsi. Dan berkati juga ya Allah kami umat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun berada, apapun namanya, biarlah semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua Tuhan terlindungi dan semua dapat mencerminkan dan juga Tuhan menyebarkan kebenaran Tuhan di tengah COVID-19 ini, agar mereka semua memiliki pengharapan. Dunia yang seolah hilang pengharapan, biarlah kami semua para pelayan Tuhan memberitakan masih ada harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja Tuhan di mana hamba melayani Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Berkati anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota maupun di desa-desa. Berkati para pendeta, berkati para badan pelayan jemaat, dan berkati ketua musnode kami, berkati hambamu juga sebagai sekretaris umum. Berkati kami semua, mampukanlah kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Kepadamu ya Tuhan, yang sanggup memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, marilah kita kembali kepada dunia ini untuk menerangi dunia ini. Memberikan harapan, memberitakan harapan dalam Kristus Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah kehilangan harapan ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Maha Baik. Tuhan memberkati Anda dan saya. Haleluya. Amin.